Berkaitan dengan performa tim Persib Bandung yang saat ini tengah menurun, gagal kembali di Piala Presiden 2019 setelah sebelumnya gagal di tahun 2018. Dan alhasil yang menjadi sorotan adalah dua sosok, yakni Miljan Radovic dan juga Serdan Lopicic. Ada juga beberapa pemain yang juga disoroti oleh sejumlah pihak. Kita coba tanyakan seperti apa pandangan dari pengamat sepak bola nasional bersama dengan Bung Supriyono Prima di line telepon. Bung Supri, salam olahraga Bung Supri. Salam olahraga Fauzi, apa kabar? Kabar baik. Jakarta Bung Supri? Jakarta saya. Jakarta ini ya, sekarang di Jakarta terus nih, alhamdulillah dan Bung Supri ya. Bung Supri, Ya, Bandung sekarang jadi sorotan. Dua ya, edisi di Piala Presiden 2018 dan 2019 Persib gagal total. Ya, ya. yang ada di Pilpres ini di 2019. Dan sekarang yang jadi sorotan adalah Miljan Radovic dan juga Serdan Lopicic yang menjadi salah satu hal yang ataupun beberapa pihak memandang bahwa kedua sosok ini tidak layak berada di tim Persib Bandung. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, memang kalau berbicara perform ya kan, memang Boboto memang masih belum, jujur lah, bukan belum puas, tidak puas gitu loh. Tapi kalau saya menyoroti sebelum ke Radjovic dan Lopicic adalah, ya jelas ini adalah kesalahan manajemen gitu loh. Ya kan, kesalahan manajemen, ya kan, dengan situasi yang ada, Persib itu selalu saya mengatakan bahwa Persib tim besar, Persib punya sejarah, Persib punya tradisi. Dari pemecatan Mario Gomez pun itu sudah bermasalah, satu, ya kan. Yang kedua, pemilihan pemain yang notabene kalau saya bilang tidak akan mampu untuk bisa membuat Persib itu lebih solid, tidak akan mampu untuk Persib bisa bersaing di kompetisi Liga 1 nanti, gitu, ya kan. Nah, ini efek dari arogansi dari manajemen dalam memilih atau membeli seorang pelatih yang notabene-nya oke, memang Radjovic waktu mainnya keren, waktu mainnya bisa dikatakan sebagai gelandang elegan lah gitu loh. Tapi kembali lagi bahwa ketika bermain kemudian berbaju untuk melatih, itu situasinya berbeda, tensinya berbeda, banyak hal yang harus diketahui oleh dan dimiliki oleh seorang pelatih. Kembali lagi adalah barometernya, Boboto pasti akan melihat Kang Jajang satu, kemudian Mario Gomez sebagai barometer bahwa Persib di tangan beliau-beliau, Persib bisa bersaing dan selalu mendapatkan tempat di hati Boboto. Baik itu ya Bung Supri. Tapi kalau melihat juga kan ini sudah nasi sudah menjadi bubur lah seperti ini. Ya, ini Ketika resiko, betul resiko yang sudah semuanya. diambil. Nah, lantas apa nih kira-kira solusi yang harus dilakukan oleh manajemen nih untuk mengatasi masalah ini? Apakah dengan cara mengganti pelatih, merombak semua pemain yang ada, atau seperti apa nih Bung Supri? Situasi memang agak sulit ya. Situasi agak sulit, waktu mepet, kemudian juga pasti pemain-pemain yang memiliki kualitas juga sudah Kontrak ya? terikat kontrak dengan klub-klub yang lain. Ya tinggal mengasah lah kemampuan dari pemain yang ada, kemudian juga memaksimalkan ya pelatih yang ada juga. Tapi walaupun dimaksimalkan, saya pikir tidak akan menjamin ya situasi ini akan bisa berubah dengan cepat gitu loh. Bukan hanya kemenangan, tapi yang ditunggu oleh Boboto adalah bagaimana seni sebagai dalam bermain bola, kemudian ya terciptanya gol-gol yang indah gitu, tidak hanya mengandalkan faktor individu. Nah, sejauh ini kan belum terlihat gitu loh, ya kan. Konsep mainnya tetap mengandalkan flank, yang kemudian aktornya juga masih tetap Ezugel gitu. Tapi harus ada opsi-opsi yang lain dari lini tengah seperti apa. Kemudian ketika bermain away bagaimana, ketika bermain home bagaimana. Ini akan perlu ditunggu taktikal yang ingin dilihat oleh Boboto, sentuhan dari Radjovic gitu. Biasanya Radjovic ya. Lalu kalau kita melihat juga nih Bung Supri ketika
akhirnya kritikan yang luar biasa dilontarkan oleh para bobotoh selain di medsos, di stadion bahkan kemarin ada aksi yang dinilai terlalu berlebihan hingga ada pemukulan usaha pemukulan terhadap sang pelatih. Nah, tanggapannya seperti apa nih Bung Supri? Ya, kalau untuk kritikan wajar-wajar saja. Kembali lagi bahwa standar bobotoh itu kan Kang Jajang yang 2015 juara, kemudian juga Piala Presiden juga dapat kalau nggak salah ya kan, walaupun Mario Gomez di Piala Presiden gagal, tapi sentuhan yang Mario Gomez bawa di tim Persib itu kan sangat positif. Satu itu. Yang kedua, membeli atau menemukan pemain-pemain yang biasa jadi luar biasa. Nah, kan terbukti ya kan, Gozali menjadi pemain yang sudah bisa diterima oleh bobotoh, kemudian juga Ardi Idrus ya kan. Nah, situasi-situasi seperti itu loh yang ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat. Tidak hanya 3 poin, tidak hanya trofi, tapi ada sesuatu yang menarik gitu loh, ya kan. Nah, kalau untuk pemukulan ya saya pikir itu terlalu berlebihan ya. Itu kan efek dari hasil beberapa kali kekalahan, kemudian juga ya mungkin mereka tidak bisa menikmatin permainan atau tontonan yang disuguhkan oleh pelatih yang baru, saya pikir itu. Baik, jadi itu akhirnya berbuahkan kekecewaan yang berlebihan yang tentu membuat citra supporter semakin kurang bagus begitu Bung Supri ya? Ya, kalau mereka datang sudah mengeluarkan duit sampai nyawa segala macam kan hanya untuk tim kebanggaannya bagus, mainnya enak ditonton, kemudian ada seninya, kemudian juga bisa mendapatkan 3 poin, kemudian bisa juara, kan itu harapan mereka. Sebenarnya simpel sih gitu loh. Simpel sebenarnya Bung Supri ya. Baik. Ini ada beberapa pendengar juga yang menanyakan, peringkat sebelum kita masih berbincang bersama Bung Supriyono Primavera yang masih berbincang bersama kami Bung Supriyono Prima. Ada disampaikan oleh Kang Indra, ini menyampaikan, Bung Supri melihat dari hal yang sekarang nampak terjadi pergeseran ataupun perubahan yang terjadi terutama untuk Boyan Malisik nih. Menurut Bung Supri, apakah Boyan Malisik masih layak menjadi pemain Persib? Karena di pertandingan terakhir terlihat Boyan tidak konsen dan juga setepuguh posisinya. Minta tanggapannya Bung Supri. Kalau saya sih Boyan masih ya. Boyan Malisik masih perlu sangat untuk dipertahankan. Mungkin ketika dia nggak fokus, posisinya nggak sesuai dengan harapan, mungkin adaptasi dari pelatih yang baru mungkin belum begitu memahami karakter, cara bermainnya seperti apa, ya kan. Kemudian rekomendasi dari Mario Gomez, saya pikir Malisik untuk sekarang ya masih bisa lah dimaksimalkan ya. Sejauh ini kan dia selalu stylish, kemudian juga reading the game-nya bagus, ya kan. Dan saya pikir bisa lah menjadi jenderal ini belakang untuk Persib Bandung. Tinggal mencari tandem yang cocok lah untuk Malisik di lini belakang. Fabiano oke, tipikalnya walaupun sedikit berbeda. Kalau Fabiano kan memiliki keberanian untuk keluar dari tempat atau posnya, tapi Malisik lebih statis dan positioning di center back. Ya tipikal kayak Ramos lah kalau Fabiano itu. Seperti Ramos begitu ya Bung Supri ya. Lalu juga disampaikan oleh Teh Bila menyampaikan, Bung Supri pernah punya cerita nggak ketika menjadi pemain sepak bola mendapatkan tekanan yang luar biasa, apa yang Anda lakukan, Bung Supri? Satu, mengevaluasi diri, kemudian mencari konsep, mencari cara, kemudian menyiapkan mentalitas yang kuat untuk selalu bisa menampilkan performa yang terbaik. Dan kemudian dari menguatkan mentalitas itu pasti
pasti ada harapan, yaitu harapannya adalah timnya mendapat kemenangan. Itu yang saya pakai dulu. Jadi adalah menumbuhkan kepercayaan ini dengan mempersiapkan mentality dan memberikan yang terbaik, baik itu di luar lapangan ataupun di dalam lapangan. Di luar yang di dalam lapangan, Bung Supri ya. Bung Supri, mungkin terakhir nih, Persib dikenal sebagai tim yang kalau prestasinya mungkin tidak sesuai harapan manajemen maupun Boboto akan mengganti pelatihnya. Menurut Anda apakah hal ini akan berlaku pada Miljan Radovic? Apakah sampai satu musim Radovic bersama Persib, atau menurut Anda Radovic kemungkinan besar akan lengser sebelum waktunya? Menurut Anda seperti apa? Iya, kalau berbicara semusim atau tidaknya kembali lagi ke sentuhan dan performa dari Persib Bandung itu sendiri, ya kan. Tapi kalau dari persiapan sejauh ini di Piala Indonesia, kemudian Piala Presiden, saya agak pesimis ya kalau dia tuh bisa sampai akhir musim nanti gitu kan. Karena pelatih lokal pun dulu juga pernah ada, ya kan, dalam beberapa dalam beberapa pertandingan juga sudah diganti kok, ya kan. Ingat wajib bahwa rekor ataupun sejarah pelatih asing di Persib tidak akan bisa lama ya. Betul, sejarah membuktikan gitu ya. Jadi Persib harus sama yang lokal gitu ya. Cuman kalau saya tetap, kenapa sekarang kok banyak pelatih-pelatih tim-tim di Indonesia itu masih pakai pelatih-pelatih asing? Banyak kok pelatih-pelatih lokal yang keren kok. Itu nyatanya Bang Indra bisa juara AFF 2013, juara AFF 2019. Kenapa nggak mau mencoba gitu loh? Kenapa harus buang-buang duit untuk orang lain, untuk orang-orang bule? Kenapa selalu harus mendatangkan pemain-pemain asing gitu loh, yang notabene-nya memang tidak sebagus, tidak sekeren, tidak berkontribusi pemain-pemain lokal. Ini yang harus jadi pemikiran manajemen yang ada di klub manapun di Indonesia. Berilah kesempatan kepada produk-produk lokal. Kalau saya seperti itu. Baik, agar timnas kita pun terasa ini ya. Jadi tidak betul, dikuasai. Striker sekarang semua udah asing semua. Satu, striker udah asing, pelatih udah asing, ya kan. Terus kita ambil lisensi untuk apa? Untuk kemana gitu loh? Kalau sudah diisi slotnya oleh orang-orang luar gitu loh, ya kan? Kita selalu mendapatkan tempat yang berat. Promosi Liga 1 dari Liga 2 atau Liga 3 ke Liga 2 selalu setelah promosi diganti. Kemudian promosi dari Liga 2 ke Liga 1 setelah itu diganti pelatih asing gitu loh. Jadi apakah memang notabene-nya pelatih-pelatih lokal itu hanya di level bawah? Kan nggak juga gitu loh. Kita sudah menjawab kok bahwa Coach Indra Safri bisa mewakili kita sebagai pelatih-pelatih lokal, pelatih-pelatih Indonesia yang bisa berprestasi. Bisa berprestasi, artinya kalau orang bilang kan Indonesia udah nggak dijajah kok, ternyata masih dijajah ya. Sekarang mungkin dijajahnya di sepak bola. Faktanya Rajovic dibantai itu sama Kang Jajang Nurjaman 1-3. Itu realita yang ada gitu. Betul. Jadi kudu percayalah sama produk lokal mahnya. Harus gitu loh, harus gitu. PSSI sekarang kan banyak membuka kursus lisensi, pengambilan lisensi. Tapi kalau tidak mendapatkan kesempatan, tidak bisa membuat sebuah tim dengan level yang sangat tinggi, ya percuma dong. Banyak pengambilan kursus lisensi A, B, C atau apapun gitu di Indonesia. Percuma lisensi jauh-jauh sampai Eropa, sampai manapun lah. Tapi kalau nggak dipakai mah buat apa ya, Bung Supri? Betul, karena memang kesempatannya nggak ada gitu loh. Baik, banyak orang-orang yang berduit di manajemen yang lebih mempercayain bule gitu. Toh kita orang hitam, kulit coklat, toh juga punya prestasi kok gitu loh, ya kan? Betul, ini sudah saatnya lah Indonesia maju dari berbagai sisi ya. Selain prestasi tentu rasa percaya juga terhadap local pride lah, kurang lebih seperti itu ya, Bung Coba Supri. Lihat itu Thailand, coba lihat di Vietnam, Myanmar, itu kan banyak pelatih lokal gitu. Kenapa harus dari asing gitu kan? Baik. Semoga ada inilah dengar juga oleh para petinggi PSSI dan juga PT PBB juga ya soal ini ya. Baik, betul, Bung Supri, terima kasih nih saudara dari PRFM. Sehat selalu pokoknya buat Anda ya Bung Supri ya. Salam biru dan salam olahraga. Salam biru.
Ya, Bung Supri ini ya, tentunya hal yang ingin ya sampaikan adalah selain soal Persib ya, soal ini bukan kesalahan Radovic saja tapi kesalahan keputusan dari manajemen. Itu ya yang disampaikan oleh Miljan Radovic oleh Bung Supriyono Prima Tringar Perez soal prestasi tim Persib Bandung saat ini. Lalu soal kepercayaan para pemilik klub terhadap pelatih asing, terhadap pemain asing, nah ini menjadi salah satu hal yang disoroti. Bahkan Persib pun juara sama pelatih lokal kok. Indra Thohir yang minggu lalu ya Ria. Minggu lalu kita wawancara Indra Thohir ya. Betul ya, kalau nggak salah ya. Minggu lalu Jajang Nurjaman juga yang membawa Persib Bandung juara di tahun 2014 2015. Itulah mungkin ya hal yang sudah disampaikan pendengar PR ya. Kita jeda dulu, istirahat dulu. Banyak interaksi yang masih banyak akan coba saya bacakan, akan coba saya